Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih berkenan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban sholat fardu dan juga mencari rezeki yang halal. Semoga kenikmatan ini akan terus mampu kita syukuri sehingga semakin hari semakin bertambah kebaikan amal soleh kita. Sidang sholat zuhur yang berbahagia, iman itu adalah pokok, iman adalah modal. Apapun amal tanpa iman maka tidak akan diterima. Untuk menjadikan tidak merugi di dunia ini syaratnya juga iman. Untuk selamat dari azab Allah syaratnya juga iman. Cuman iman ini kan tidak nampak, sesuatu yang bersifat abstrak. Karena itu kita butuh panji-panji yang menandakan bahwa iman itu ada pada diri kita. Disebut panji itu tanda sesuatu yang menunjukkan kebesarannya. Sebagaimana pasukan yang hebat itu selalu membawa panji. Dalam hal ini ulama al-hikmah mengatakan bahwa panji-panji iman itu ada 4. Anna sya'irul iman arba'atun. Apa panji-panji iman itu? Yang pertama adalah takwa. Jadi kalau memang dalam diri kita ada iman, maka takwa itu akan ada. Takwa dalam masalah ketaatan adalah ikhlas. Jadi dalam menjalankan ketakwaan itu ikhlas karena Allah, bukan karena selain Allah. Contoh, andai kita itu berinfak itu karena dorongan keimanan, bukan karena tidak enak kepada yang lain. Umpamanya mau berinfak, di depan masjid kita sudah ada kotak infak. Mau ada orang, nggak ada orang, masukin. Itu dorongan iman. Lain halnya kalau kemudian ketika nggak ada orang, dia nggak berinfak, tapi kemudian lewatlah kotak infak. Wah, nggak enak ya kalau nggak masukin. Nah, ini namanya dorongannya bukan dorongan iman. Kenapa? Karena faktor yang mendorong itu tidak enak. Dan tidak enak itu bukan bagian dari iman, tetapi itu bagian dari tujuan-tujuan yang tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hal meninggalkan kemaksiatan, maka yang dimaksud adalah ya kalau orang beriman ini maksiat harus ditinggalkan. Lagi naik kendaraan, bermotorkah kita, bermobillah kita, kemudian di depan kita nampak paha, bukan bahaya, paha mulus, atau nampak wajah cantik. Ini karena yang hadir laki-laki, maka contohnya perempuan. Dia kemudian menghindar, ini paha nggak boleh ini.
Apa yang mendorong? Iman. Nggak bolehnya meninggalkannya itu karena iman, bukan karena nggak enak. Ada kawan nggak enak lah masa saya ini melototin paha, ya. Padahal saya sudah tua misalnya gitu. Nah itu namanya takwa, namanya iman. Beramal ikhlas karena Allah dan meninggalkan kemaksiatan karena dorongan iman. Kemudian yang kedua adalah malu. Orang itu kalau beriman malu. Dan tidak semua orang punya malu, padahal punya kemaluan. Malu itu ada dua macam. Ada haya nafsani, ada haya yang imani. Ada malu yang merupakan bawaan dari lahir. Malu yang memang itu bawaan setiap manusia. Ada malu yang karena iman. Malu karena bawaan itu contohnya ya, orang itu telanjang nampak kemaluannya malu. Nah itu memang begitu. Ya, secara alami bahwa manusia itu kalau dia punya akal yang waras pasti akan malu ketika menampakkan auratnya. Contoh-contoh yang lain seperti umpamanya bergumul dengan istrinya di hadapan banyak orang, ya malu. Itu malu yang bersifat bawaan atau alami. Ada malu yang karena dorongan iman. Malu yang karena dorongan iman itu seperti apa? Seperti malu untuk melakukan kemaksiatan, korupsi umpamanya. Kita ini kan sering mendengar korupsi itu hampir praktis hanya terjadi kepada pejabat, tapi sebetulnya tidak. Ya, korupsi itu pokok mengambil yang bukan hak kita, itu berarti korupsi. Zaman Nabi ketika terjadi perang kemudian mendapatkan harta rampasan, ada yang kemudian mengambil yang bukan haknya, itu ditegur oleh Rasulullah. Man dhalla yaumal qiyamah. Siapa yang di dunia dia korupsi, maka besok apa yang dikorupsi itu akan dilipat gandakan berlipat-lipat lalu ditimpakan di punggungnya. Nah, kalau yang dikorupsi 1 pedang maka menjadi 7 pedang. Kalau yang dikorupsi sapi akan menjadi 7 sapi ditimpakan di punggungnya. Nah kalau yang dikorupsi kemudian triliunan, wah nggak tahu kayak apa nanti. Lah ternyata korupsi itu begitu merebak dan di mana-mana. Bahkan seandainya kita bekerja di sebuah perusahaan, bekerja di sebuah instansi atau mungkin di sebuah lembaga, kemudian kita mengambil yang bukan hak kita. Katakan kalau di PT misalkan ada palet anggur, tapi punya PT dibawa pulang. Nah itu masuk bagian dari korupsi. Dari PT ngambil kardus banyak-banyak, ya. Anakku kan supervisor itu suka ke saya, loh. Bukan begitu. Sesuatu itu kalau bukan hak kita, maka kita tidak boleh mengambilnya. Kalau kemudian kita mengambilnya, itu namanya korupsi. Lah, malu yang karena dorongan iman itu mencegah dia melakukan dari hal-hal yang dilarang. Itu bedanya malu nafsani dengan malu imani. Malu nafsi, malu bawaan itu ya yang sifatnya manusia. Kalau imani itu lebih kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 3, panji-panji iman yang ketiga adalah syukur. Orang itu kalau beriman pasti akan selalu bersyukur. Terlepas mendapat makanan, minuman, kesehatan, melihat dengan jelas, mendengar dengan terang, bertutur kata dengan fasih, mendapatkan uang dan lain sebagainya, maka yang akan muncul adalah pujian kepada yang memberi nikmat. Sebagian ulama mengatakan
yang namanya syukur itu ada 3 komponen. Komponen pertama adalah ilmu. Apa yang dimaksud dengan syukur dengan ilmu? Yaitu menyadari, meyakini bahwa nikmat itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini harus sadar, kita sehat, kita hidup, kita bisa bekerja, itu karena pemberian Allah semata. Kalau Allah tidak berkehendak, bisa jadi mau berangkat tumbang mati, atau mungkin sudah posisi mau melaksanakan tugas pekerjaan tiba-tiba stroke dan lain sebagainya. Dan ini cerita bukan hanya 1, 2, 3. Orang mau makan, nasi sudah diambil, sudah disendok, sudah diangkat, dekat dengan mulut, ternyata jatuh. Membuktikan bahwa apapun yang kita peroleh itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komponen yang kedua adalah hal itu adalah perilaku. Perilakunya apa? Yaitu menggunakan nikmat-nikmat yang Allah telah beri untuk mendapatkan ridho Allah. Kita diberi sehat, kita diberi rezeki berupa uang, kita diberi rezeki berupa kesempatan. Bagaimana rezeki-rezeki itu, nikmat-nikmat itu bisa untuk sarana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita mendapatkan uang, lalu bagaimana kita membelanjakan uang itu, semua dalam koridor ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah komponen dengan lisan. Syukur dengan lisan, yaitu apa? Ucapkan dengan ucapan alhamdulillah. Jadi ketika kita ucap alhamdulillah, itu mestinya penuh dengan kesadaran, sehingga mengumpulkan syukur dengan hati, dengan hal, dan syukur dengan lisan. Alhamdulillah, pas minum gelegek, ya Allah nikmatnya hati. Kemudian merenung, ya Allah, ini hanya Engkau yang memberikan minum bisa nikmat, dan hanya Engkau yang mendatangkan minuman ini kepadaku, ya Allah. Terucap alhamdulillah. Lalu setelah kita minum, makan, sehat, gunakan energi tersebut untuk menggapai ridho Allah. Itulah komponen-komponen syukur. Jadi pertama, panji iman itu adalah takwa. Kedua adalah malu. Ketiga adalah syukur. Dan yang terakhir, komponen iman yang keempat adalah sabar. Orang itu kalau beriman sabar. Saya ambil contoh satu saja. Seorang sahabiah namanya Ummi Sulaim, wanita sahabat. Beliau punya anak satu dengan suaminya. Lalu seperti biasa, suami itu pagi berangkat kerja, sore-sore baru pulang. Dan kebiasaan Ummi Sulaim ketika suami pulang itu disambut dengan mesra, ibarat senyum selebar pintu. Dan kemudian disediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Minumnya disiapkan, kemudian alat-alat mandinya disiapkan. Bahkan kalau perlu air panas direbuskan air, sampai kemudian makanannya disediakan. Bahkan setelah itu kemudian Ummu Sulaim itu biasa menawarkan diri, Mas, malam ini butuh saya enggak? Butuh sampai dulu. Boleh sampai orang mau yakin orang mau. Nah, suatu hari anak Ummi Sulaim sakit, dan pada akhirnya meninggal. Ummu Sulaim itu sabarnya luar biasa. Anak yang sudah meninggal itu dianggap nggak meninggal. Yo dimandikan, didandani, dipakai baju seperti biasa, ditidurkan seperti biasa, tempat di mana anaknya tidur.
Lalu Ummi Sulaim berpesan kepada pembantu-pembantunya, kalian semua tolong jangan ada yang cerita kepada suami saya kecuali saya yang akan bercerita sendiri. Singkat cerita, sore hari suami datang pulang dari kerja. Seperti biasa disambut dengan senyum yang mesra, disediakan minumannya, makanannya. Bahkan selesai itu diajak mesra-mesraan sampai kemudian terjadi hubungan suami istri. Selesai itu Ummu Sulaim baru bertanya, Kak Mas, ya Pak, saya nak tanya aja, kalau seandainya ada orang nitip benda ke kita, ya, terus diambil, gimana sikap kita? Ya dikasih loh, Kak Mas, ya, anak kita itu kan titipan, ya, anak kita sudah diambil. Justru suaminya yang nggak tahan, marah. Kenapa datang nggak diberi kabar berita bahwa anak kita meninggal, malah disuruh makan, disuruh bersenang-senang. Pagi-pagi buta, suami istri Ummi Sulaim dengan Pak Sulaim, Abu Sulaim, akhirnya sowan menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Sulaim menyatakan cerita itu kepada baginda Nabi. Nabi no comment. Lalu apa Nabi mengatakan? Barakallah fi lailatikum. Semoga Allah memberkati malam kalian berdua. Didoakan saja. Yang artinya apa? Nabi sangat memuji bagaimana kesabaran Ummi Sulaim dalam menghadapi musibah yang Allah berikan. Dan itu adalah panci orang yang beriman. Sabar, syukur, malu, takwa. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.